Dalam dunia militer, beberapa negara sahabat pastinya sudah biasa melakukan kerjasama baik itu dalam bidang alutsista, pendidikan maupun latihan militer bersama. Ya, halo Indomax, Indo Magazines. Di gembleng Kopassus sampai teler, kehebatan prajurit Brunei ini akhirnya lampaui negara-negara tetangganya sendiri. Kembali lagi kali ini admin akan mengisahkan kehebatan pasukan elit Indonesia, yaitu Kopassus dalam menggembleng tentara negara lain. Nah, sebelum lanjut mendengarkan kisah militer Indonesia ini, silahkan klik tombol subscribe agar kalian tetap mengikuti dan mendapatkan info panas, terbaru dan menegangkan dari militer Indonesia maupun internasional. Jangan lupa tetaplah kalian barbar dan jangan santuy. Oke, seperti yang kalian tahu bahwa Kopassus adalah salah satu pasukan elit Indonesia, di mana proses seleksi dan latihan dalam pasukan ini sangatlah keras. Bahkan bisa dikatakan proses seleksi dan latihannya melampaui ambang batas manusia normal. Hal ini memang wajib dilakukan dan bukannya tak manusiawi ya bos. Tetapi hal ini dilakukan demi menciptakan sebuah pasukan elit super tangguh dengan daya tahan tinggi yang juga melebihi kekuatan manusia biasa. Nah, dalam dunia militer, beberapa negara sahabat pastinya sudah biasa melakukan kerjasama baik itu dalam bidang alutsista, pendidikan maupun latihan militer bersama. Indonesia pun dikatakan juga cukup sering menjadi mentor negara-negara lain dalam memberi pengajaran dalam teknik penguasaan alutsista dan taktik strategi. Nah, terkait hal itu, dikutip dari Tribun News dan Bombastis.com, dikatakan bahwa prajurit Kopassus ini pernah menjadi pelatih tentara Brunei Darussalam. Bahkan dengan gemblengan Kopassus, dikatakan tentara Brunei tersebut sampai menjadi hebat dalam kancah tembak-menembak di Asia, melampaui negara tetangganya sendiri, yaitu Malaysia dan Singapura. Malaysia bagaimana juga. Kisahnya? Apa kisah Malaysia nih guys? Malaysia bekerja sama juga dengan Kopassus ya, TNI ini. Oke, kita dengar dulu. Dikutip dari Bombastis.com, sebelumnya dalam lingkup ASEAN, Brunei Darussalam tergolong masih hijau untuk urusan tembak-menembak. Tak heran maka mereka sering menjadi penghuni peringkat bawah pada kompetisi ASEAN Armies Rifle Meet atau AARM, sebuah ajang kompetisi tembak-menembak antar negara ASEAN. Nah, pada saat itu nama besar dan reputasi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Indonesia telah diakui kiprahnya oleh dunia internasional. Karena kehebatannya ini, banyak negara tetangga yang meminta agar dilatih secara khusus oleh pasukan elit Indonesia berbaret merah tersebut. Salah satunya datang dari negeri kaya minyak, yaitu Brunei Darussalam bos. Ini pada saat itu Kopassus telah diminta untuk menjadi kereta ditariknya guys, kereta bersendiriannya boleh. Ini baru pelatih dan memperkuat kemampuan menembak dari tim rival Brunei Darussalam. Ini akhirnya dikirimlah seorang prajurit dari Kopassus dengan kemampuan istimewa atau skill khusus sebagai seorang rifleman. Prajurit tersebut bernama Sertu Pardal. ini Bukan kaleng-kaleng bos. Ketika dilatih oleh Sertu Pardal beberapa hari di sana, namun ternyata telah membuat prajurit Brunei Darussalam pingsan guys, dan beberapa bahkan hendak menyerah. Wah. Dapat kalian bayangkan bagaimana kerasnya penerapan latihan Kopassus selama ini. Bahkan prajurit negara lain saja sampai pingsan dan ingin menyerah. Pingsan guys, latihan Kopassus nih. Nah, latihan ini pun dimulai pada bulan Februari hingga November 2013 silam. Namun jadi latihan hebat keras Sertu Pardal pun menggembleng tim Brunei Darussalam yang akan diterjunkan dalam ASEAN Armies Rifle Meet atau AARM tersebut. Tapi jadi champion, jadi hebat terus ya. Ternyata sangatlah keras. Selepas latihan tak disangka, ternyata latihan itu di luar batas kemampuan dari tentara Brunei Darussalam.
Kalau ndak tahan ini Pada saat itu menyerah. Sertu Pardal yang melihat pola latihan mereka sempat kaget. Bagaimana tidak? Dikatakan bahwa kebanyakan mereka menembak dengan posisi jongkok dan menempatkan magazine di paha. Nah, posisi itu pun kurang kokoh. Seharusnya magazine itu tepat di ujung paha, jadi bisa menahan getaran, ungkap beliau. Selain itu, tentara Brunei pun pada saat itu belum memiliki sistem atau metode baku untuk training tembak-menembak. Akhirnya, Sertu Pardal pun menyusun ulang menu pelatihan tersebut, bos. Salah satu yang diterapkan yaitu pada pagi hari, awal latihan dimulai dengan latihan lari 3 km. Namun bukan lari kaleng-kaleng ya, bos. Mereka diajak sprint yang tiap 100 meter harus diganti dengan merayap. Bahkan lebih gilanya lagi, saat tiarap, semua pasukan harus menahan napas. Dan Sertu Pardal pun ikut dengan anak buah yang dilatihnya tersebut. Jadi mau tak mau, Sampai begitu. bisa tak bisa, anak buah harus mengikuti arahan pelatihan yang sangat keras ini. Namun jangan salah, latihan itu pun belum berakhir sampai di situ saja, bos. Dikatakan bahwa latihan ini pun ternyata semakin keras semakin harinya. Bagaimana tidak? Dalam latihan tersebut, Sertu Pardal lanjut mengajak tim rival tentara Brunei untuk berlatih menyelam di kedalaman 2,5 sampai 3,5 meter selama mungkin di dalam kolam renang. Ini yang bahaya. Namun anggota militer Brunei ini pun ternyata tak ada yang tahan. Satu persatu anggota militer Brunei Darussalam yang sedang menyelam tersebut tak kuat dan kepalanya mulai dikeluarkan dari dalam air, dan ternyata mereka hanya mampu kurang dari 1 menit. Akhirnya pada saat itu, tinggallah Sertu Pardal sendirian di dasar kolam selama 1 menit, dan setelah 30 detik kemudian barulah ia naik ke permukaan. Macam mana mau naik nih di tangan kaki ini? Akhirnya melihat betapa kerasnya latihan yang dilakukan oleh prajurit Kopassus ini, beberapa di antara mereka bahkan menyatakan tidak sanggup dan ingin keluar dari tim rival. Wah, sanggup, seram juga ya latihan militer ini, bos. Admin aja nyelamnya paling cuma mampu 40 detikan aja, bos. Kalau kalian berapa detik nih? Mungkin ada yang mampu 1 jam, jangan lupa komentar ya, bos. Nah, saking ekstrimnya latihan ala komando Indonesia tersebut, 2 tim rival dari negeri Brunei itu pun tumbang dan harus dilarikan ke klinik. Setelah berlari sejauh 3 km dilanjutkan dengan latihan menembak seperti biasa di lapangan. Tentunya dengan perbaikan gerakan dan posisi seperti jongkok hingga berdiri. Sampai pingsan, man. Namun usaha dan perjuangan tentara Brunei ini tak sia-sia, bos. Berkat latihan keras mereka, bersama Sertu Pardal akhirnya peringkat mereka pun naik. Pada saat mengikuti kompetisi internasional AARM 2013 di Myanmar, kepercayaan diri mereka menjadi sangat tinggi dan mereka berhasil mendapatkan peringkat keempat setelah Indonesia, Filipina, dan Thailand. Dari yang sebelumnya menempati papan dasar klasemen, kini mereka naik melampaui negara tetangganya, yaitu Malaysia dan Singapura. Wah. Selamat ya negara sahabat. Semoga kalian pun menjadi semakin hebat dan menjadi sang juara. Nah, sebagai tambahan info nih, bos. Pada tahun 2003 lalu, Sultan Hasanah Bolkiah dari Brunei Darussalam mengunjungi Kopassus, dan pada saat itu pun Danjen Kopassus, yaitu Maijen TNI Sriyanto, menobatkan Sultan Hasanah Bolkiah ini sebagai warga kehormatan Kopassus. Maka tak heran jika Sultan Hasanah Bolkiah begitu percaya kepada Kopassus untuk mengajari militernya, terutama tim menembak Brunei Darussalam. Mantap. Nah, begitulah kisah Sertu Pardal
Dengan kerasnya melatih tentara Brunei Darussalam hingga pingsan, namun akhirnya menjadi juara sang jago tembak di kancah ASEAN. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah barbar dan jangan santuy. Salam Indomax, Indo Megasis. Oke guys, begitu. Memang pasukan Kopassus ini memang adalah pasukan elit yang sangat dikagumi oleh dunia, yang sangat terbaik di dunia sebenarnya. Pantas saja Indonesia ini, kalau di Asia Tenggara, kekuatan tentara militernya berada di tangga yang teratas sekali pertama. Dan kalau di dunia ini, kekuatan militer Indonesia ini berada di ranking yang ke-13 pada saat ini guys. Nah, itu menunjukkan Indonesia menjadi bualan, menjadi sorotan media dunia. Nah, gitulah latihan-latihan. Brunei pun latihan di Kopassus sampai anggotanya pingsan menjalani latihan. Tetapi apabila sudah selesai latihan, dikendalikan oleh Kopassus ini, begitu peningkatan mereka sehingga mereka menjadi juara dalam menembak, dan juga ranking mereka itu naik sedikit Brunei. Kalau dulu Brunei ini di bawah guys. Nah, tetapi apabila telah mengikuti latihan Kopassus di Indonesia ini, mereka telah mula menunjukkan satu peningkatan yang drastik dan mengalahkan juga negara-negara lain. Begitu juga dari segi teknik dan juga fizikal mereka mungkin menjadi lebih baik ya. Kalau yang paling saya tidak dapat menghadapi latihan ini kan yang diikat tangan ke belakang dan kaki kemudian masuk dalam kolam, itu memang tidak tahu macam mana mau menghadapinya itu guys. Macam mana mau berenang naik ke atas tanpa kedua kaki. Bolehlah bergerak-gerak begitu-gitu kan mungkin, tapi kalau tidak mampu mental dan fizikal memang gagal juga. Boleh nyawa boleh melayang. Itulah latihan TNI ini. Jadi harus memang kebanggaan itu perlu untuk semua rakyat Indonesia, di mana TNI-nya dapat menjadi sorotan di dunia ini. Selain daripada itu ya, melatih juga negara-negara seperti Brunei, Timur Leste, pernah melatih Filipina, pernah melatih Angola, Afghanistan, dan juga Fiji. Ini dalam sejarahnya. Di dalam sejarahnya daripada tahun 2022 itu pernah melatih negara-negara itu daripada segi teknik dan cara latihan yang betul dalam memegang senjata pun itu diberi penekanan. Anggota Kopassus ini juga adalah satu anggota yang menjadi pengaman kepada negara-negara yang bergolak seperti Bosnia, Irak, Afghanistan. Begitu juga dengan anggota ini menjadi penyelamatan kepada sandera yang berlaku di beberapa tempat yang memerlukan Kopassus itu dipanggil untuk menjadi penyelamat kepada sandera tersebut. Jadi sebenarnya ada banyak lagi kemampuan dan juga kehebatan di dalam TNI ini yang dirahasiakan juga, itu yang kita tidak ketahui. Yang ini tadi yang dipublikkan itu, pun sudah satu kebanggaan, apalagi yang cara latihan rahasia dan hanya tentera negara itu saja yang mengetahuinya guys. Jadi mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah guys. Jangan lupa juga subscribe untuk channel Indo Magazine ini untuk info-info yang terkini. Dengan support juga menekan like, share, dan komen ya. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam saudaraan. Assalamualaikum. Bye-bye.